Minggu ketiga pengabdian. Langkah kami dimulai dengan survei dan koordinasi untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah di wilayah desa. Dari survei, kami mendapatkan daftar sekolah dan kontak yang dapat dihubungi. Data ini menjadi dasar dalam menyusun jadwal dan merancang sosialisasi. Tak hanya fokus pada program kerja, kami juga turut larut dalam kehidupan masyarakat. Malam itu, di Masjid Al-Mu'awanah, kami mengikuti kegiatan sholawat nariyah. Suara lantunan doa menggema, menciptakan suasana penuh kedamaian. Dari momen inilah, terjalin kedekatan dan kebersamaan di tengah nuansa spiritual yang menyejukkan hati. Hari berikutnya, kami memaparkan program kerja utama beserta rencana anggaran biaya kepada perangkat desa. Dalam suasana pertemuan yang hangat, program yang kami rancang disetujui dan mendapat dukungan dana dari desa. Dukungan ini menjadi semangat baru bagi kami untuk melangkah ke tahap berikutnya. Selanjutnya, kami melangkah ke MTS dan MA Al-Ikhlas untuk melakukan survei dan koordinasi, membahas secara detail teknis pelaksanaan sosialisasi mulai dari jadwal, mekanisme kegiatan, hingga penyediaan fasilitas pendukung. Pertemuan tersebut berujung pada kesepakatan jadwal kegiatan serta dukungan penuh dari pihak sekolah yang semakin menguatkan kesiapan kami dalam menjalankan program. Esoknya, hari kami dimulai dengan koordinasi ke SD Negeri Sukosari Kidul 1 untuk mengurus izin pelaksanaan sosialisasi. Pertemuan berlangsung dengan lancar dan penuh antusias, di mana pihak sekolah tidak hanya menyetujui waktu dan teknis pelaksanaannya, tetapi juga memberikan dukungan penuh terhadap program yang akan dijalankan. Kami juga sempat bercengkrama dan bermain bersama anak-anak di halaman sekolah. Tawa ceria dan kehangatan sambutan mereka menambah semangat kami untuk segera merealisasikan kegiatan sosialisasi yang telah direncanakan. Perjalanan berlanjut ke Tirta Agung untuk survei lanjutan. Kami fokus menentukan titik biopori dan hidroponik. Setelah meninjau berbagai lokasi, kami menetapkan 10 titik biopori dan 1 lokasi strategis hidroponik. Dalam rangka mendukung program kerja utama, kami mengumpulkan sampah organik seperti kulit telur, daun kering, dan sampah dapur yang nantinya akan dimasukkan dalam lubang resapan biopori. Upaya ini menjadi bagian dari pemanfaatan limbah sekitar. Kami juga mempersiapkan bahan untuk sosialisasi kami di sekolah dasar. Hal ini menandai kesiapan tim dalam menjalankan program. Pagi berikutnya dimanfaatkan untuk melakukan penebangan bambu sebagai langkah awal dalam merancang instalasi hidroponik. Proses dilanjutkan dengan pemotongan, pengukuran, dan perancangan kerangka bambu yang nantinya menjadi struktur sistem hidroponik. Tahap ini penting dalam membentuk dasar instalasi yang kokoh, fungsional, dan sesuai dengan desain yang telah direncanakan. Di sela-sela itu, untuk memastikan kualitas dan kesiapan tanam, kami melakukan pengecekan bibit yang akan digunakan. Kami juga menyiapkan pot tanaman menggunakan barang bekas sebagai elemen hiasan untuk mempercantik area hidroponik. Survei lapangan turut dilakukan guna memahami serta mempelajari cara kerja sistem hidroponik, agar rancangan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lingkungan setempat. Langkah-langkah ini menjadi dasar penting dalam merancang sistem yang tidak hanya fungsional, tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan. Malam harinya, kami mempersiapkan berbagai properti penunjang untuk kegiatan sosialisasi di sekolah Akhir desa. pekan, kami memanfaatkan untuk mengunjungi Tirta Agung bersama dosen pembimbing lapangan. Di lokasi, kami memaparkan secara menyeluruh program kerja yang telah dirancang sejak awal, termasuk tahapan yang sudah terlaksana dan progres yang telah dicapai. Kami juga menyampaikan berbagai dinamika dan kondisi lapangan yang kami hadapi selama pelaksanaan. Setelah diskusi, kami melanjutkan dengan pengukuran dan penentuan kerangka instalasi hidroponik. Proses ini penting untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun akan sesuai dengan desain dan dapat berfungsi secara optimal. Pemilihan lokasi, panjang bambu, hingga struktur dasar mulai kami sesuaikan dengan kondisi lapangan. Selanjutnya, kami melakukan percobaan pembuatan lubang resapan biopori. Lubang dibuat secara vertikal dengan diameter sekitar 30 cm dan kedalaman mencapai 1 meter. Lubang ini nantinya diisi dengan sampah organik. Biopori bertujuan untuk meningkatkan daya serap air ke dalam tanah, mengurangi genangan, serta mendukung pengelolaan sampah alami. Di akhir kegiatan,
Kami melakukan persuli sesuai agenda yang terjadwal dan melakukan diskusi bersama. Kegiatan ini menjadi wadah untuk menyampaikan perkembangan program sekaligus menerima masukan dan arahan dari dosen pembimbing lapangan demi meningkatkan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Esok harinya, kegiatan kami dilanjutkan dengan sosialisasi anti-bullying serta pola hidup bersih dan sehat di SD Sukosari Kidul 1. Dalam sesi yang interaktif, kami mengajak siswa untuk memahami pentingnya sikap saling menghargai, menjauhi perilaku perundungan, serta membangun lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua. Tak hanya itu, kami juga mengenalkan pola hidup bersih dan sehat melalui praktik mencuci tangan dengan benar, serta memilah sampah organik dan anorganik. Kegiatan dikemas dengan nyanyian dan permainan yang seru, sehingga suasana belajar terasa lebih menyenangkan dan mudah dipahami oleh siswa. Antusiasme siswa menjadi energi positif bagi kami untuk terus semangat menjalankan program ini. Kami berharap materi yang diberikan dapat membentuk kebiasaan positif yang terus diterapkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Usai sosialisasi, kegiatan berlanjut dengan pembuatan lubang biopori dan instalasi hidroponik. Sejumlah lubang berhasil dibuat dan sistem hidroponik telah mulai dipasang dengan baik. Malamnya, kami berdiskusi dengan Remas mengenai rencana sosialisasi OJK yang akan dilaksanakan.